Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fakadakala Allah Ta'ala wa billahi minasyaitanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'al ila Allah yaghdab alaihi. Wa fi hadits ukhra, man lam yad'u Allah subhanahu wa ta'ala ghadiba alaihi. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita kembali dapat bertemu dalam majelis ilmu, majelis zikir yang merupakan bagian dari tafaqquhu fiddin. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Kajian kita masih pada tuntunan zikir dan doa menurut putusan tarjih Muhammadiyah, dan ini pertemuan kedua untuk kitab tuntunan zikir dan doa. Saya melihat sistematika putusan ini, karena judulnya dua, tuntunan zikir dan doa, maka bab pertama zikir, bab kedua doa, bab ketiga matan zikir dan doa sesudah sholat fardu. Ya, pada pertemuan kedua ini kita masuk dulu di bab doa. Nanti setelah kita bahas doa, bab selanjutnya baru lafaz-lafaznya, lafaz zikir, lafaz doa. Doa itu bahasa Indonesia yang sudah menjadi serapan bahasa Arab. Bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Berdoa itu berasal dari kata ad-du'a. Ad-du'a itu artinya permintaan, permohonan kepada Allah. Ia pernikahan doa punna ajabak paraka mari Allah Ta'ala. Punna tina mari Allah Ta'ala, kita tidak istilahkan dengan doa, palingan permintaan.
ya permintaan. Jadi inilah pengertian doa. Dasar hukum doa ya banyak sekali. Di dalam surah Al-Baqarah di sini diangkat, termasuk surah Al-Mu'min yang saya baca tadi. Ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka saya akan perintahkan. Berarti doa itu amal. Iya, amal. Amal itu jatuhnya di dua, kalau bukan ijabi, irasyidin. Jadi perintah itu kalau bukan wajib, sunnah. Tinggal dilihat karena yang lain, apakah dalil-dalil itu memuatkan perintah atau melemahkan. Kalau semakin dikuatkan berarti wajib. Itulah pokok daripada al-aslul am lil wujubi. Pokok daripada perintah adalah wajib, kecuali ada karena yang melemahkan amal itu sehingga menjadi irasyidin. Ternyata dalil-dalil yang ada itu justru menguatkan. Misalnya dari Abi Hurairah, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, dimurkai oleh Allah. Iya, berarti amal tadi diperkuat. Iya, setelah Al-Quran menyuruh kita berdoa, ada hadis yang memperlihatkan ukubah. Iya, ukubah bagi orang yang tidak berdoa akan dimurkai oleh Allah. Berarti itu menunjukkan bahwa berdoa itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Kalian tahu tidak yang ada berdoa, ada kalian berhubungan doa. Kira-kira ada nyawana nak kana, mana tak doa pun nak tuju anasat. Seakan-akan dia mengabaikan ya posisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, man lam yada'ullah, tadi teksnya lam yas'al, ini lebih spesifik lagi. Man lam yada'u, siapa yang tidak meminta kepada Allah, ghadiba alaihi, dimurkai atas. Jadi sebetulnya Nabi doa itu dimurkai. Hanya karena murka lalu tingkat tinggi. Mungkin pun ini kalau biasa saja pun si buntur kita lagi cerita. Pun lagi mari balata, dekat tertarima ya mungkin beri cari kanak jika lalu kata. Ingkau pernah murka nyondang mata ingkau apa murka? Iya, seperti itu. Jadi murka itu dimarahi dan marahnya tingkat tinggi. Kemudian keutamaan berdoa. Di antara dalil-dalil yang diangkat dalam tarjih adalah laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Berarti doa itu mulia di sisi Allah. Iya. Bahkan di sini bentuk sampai nanti akram.
kalau karim kan mulia, akram ini paling mulia. Iya, dia betul sabar berarti. Berarti kepapalanta sebagai hamba dianggap mulia oleh Allah. Iya. Punah papalanta kata mereka lupa tahu, belum tentu dianggap mulia oleh lupa tahu, siapa dianggap berbakti. Nah, karena pahala sih. Iya, kamu udah biasa kepala apa betul mengisi kepala. Tidak pernah lagi pahala tak dikarim kamu jatuh di bawah tu ya, nak aku siapa itu. Iya. Kaya dapat tu apa nak sih ini? Yang sahabat itu tidak pernah kepala tak dikarimkan. Berarti tidak nak mulia jo pahala. Iya, kan tak dikarimkan. Iya. Jadi apalagi nanti tahu ini kata tidak sadar karena nafsu mukminin mu'allaqatul bidaih, bahwa nyawa orang beriman itu tergantung dengan utang. Iya, utang. Dan sebagian kaum muslimin tidak bisa membedakan menanam modal, meminta modal dengan berutang. Karena berutang itu tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh. Karena prinsip berutang itu saudara kita perlu dan kita bantu. Beda dengan menanam modal. Kalau menanam modal sama-sama menunggu hasil. Jadi berbeda katanya. Iya, punah naik jualan jago ini 300 juta. Itu bagi hasil 3 menjadi 3,5%. Saya butuh 8 juta. Ini aja pemuda Muhammad modal negara rahmat tolong putar ibu. Saya minta kita tanam modal 8 juta. Saya berikan bagi hasil 2%. Iya, ini apa 2%? Nasabahnya kurang saya 3,5%. Berarti kualai jelas juga bagi hasilnya kan? Ya, dia mendapat persahabat dikuat oleh 1,5, kualai ini 2. Ya, bukana patangan lo 5 lo. Nah, transfer ke 8 juta. Ya, nah pemimpin ini karena seminggu belum cukup 1 minggu, mungkin 5 hari saya kembalikan 8 juta 160.000 karena ya 2%. Ya, 2% saya kembalikan karena saya memang minta modal untuk 1 minggu. Jadi tergantung akadnya. Pada jadi intan tidak kuliahnya lagi kan intan ki. Ika pun tanam modal ki. Kuponi saya minta modal bukan pinjam. Cuma pada waktu hati-hati menanam modal. Kenapa kira ada putaran modal tetap putar. Metode putaran modal, modal tetap putar, tahu tetap putar. Jadi gini, jalan juga modal. Jadi, iya. Jadi ternyata permintaan kita itu sangat mulia di sisi Allah. Oleh karena itu kita harus banyak meminta. Iya, banyak. Kalau minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Kita meminta kepada yang maha kaya raya, yang maha bisa. Tapi cari-cari para tinggi-tinggi memang. Ya Allah, jadikanlah saya ini bendaharamu di muka bumi ini. Jadi masjid butuh dikasih, masyarakat butuh dikasih. Karena kita meminta, ya semoga saya bisa menjadi bendaharamu di muka bumi ini. Kapan jangan lagi, bila jerungan anak sahabat, kenapa lagi nasi sabu tersinggung. Nah kalau pada nginteng aja, nasi rencana, nasi sabunya lupa. Iya, jadi saya gini tanggung-tanggung. Iya, ternyata permintaan kita itu mulia. Doakan anak-anak kita, doakan anak-anak kita, doakan cucu kita. Ya,
pokoknya doa kita setinggi langit. Kalaupun jatuh, tak sampai di antara bintang-bintang yang tinggi. Kamu napalan di Alpan, natugur nanta, mana mau jadi rasa, mana expander jadi rasa. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua, doa adalah ibadah. Inna doa huwa al-ibadah. Ini hadis yang kedua yang diangkat dalam tarjih tentang keutamaan doa. Jadi doa itu ibadah. Setiap kita berdoa, kita beribadah. Tapi ingat, doa itu permintaan kepada Allah. Ngetar doa, tidak mirip doa ya, permintaannya bukan kepada Allah. Itu ngejatakan pernah untuk melindungi anaknya dari gangguan jin atau bergelasuna. Basuna tidak mampu dia dari babaja anak-anak kau setan kau lupa pali-pali di kalian. Lama leyukum banyak basia panggara gara betayu hukum banyak barakatlah ilaha illallah. Hanya pada anak-anak barakatlah ilaha illallah. Namanya yukum na betul. Ya, punaman dari pengaruh setan tujuh yang baca. Ima udah tahu saya dari bela, terus sampai dipanjangkan, tu nak tujuan untuk ketahuan. Kira-kira ni papala kamu, papala Maria Ta'ala atau mari apa ya kira-kira kan? Tapi lagu teksnya itu baik sari maupun tidak ada isyarat yang meminta kepada Allah. Ima udah tahu saya dari bela. Tu sampai yang dipanjangkan tu nak tujuan untuk ketahuan. Nabi jauh lagi guntur nanti harapan tu dia lagi Nabi suruh guntur nanti harapan apalagi punya ketahuan nah tujuh guntur. Iya, jadi neneknya kata itu siapa yang ini kenapa? Iya. Jadi ini di bab doa ini sepertinya kita sudah harus bersihkan itu doa-doa yang apa namanya, yang pertama tidak meminta kepada Allah. Ya. Itu kita perlu baca cara kata lagi cara baca kisah singku malam. Kulai kubatuna para ilah ku pakai mineral pertama tapuna dua sampai raja sampai ya di tatim putuna serta matrai. Ya ini juga doa tidak ditahu. Ya sebenarnya itu setelah pasca Islam mulai tahu ini anak ini kata-kata malaikat. Ya Allah misalnya baca kata di pasca Islam keberubah. Ikiram dikirim ku katibina dari kananku yang lamu dari bapakku ma tafaluna dari kananku ilaha ini ratina nyawanya batan apa balan guna batan tubuh maka batan apa ya maka tadi kafir tadi podo dari kanan tadi nalung kuna tutur nama kanannya karena masa raya silama kana maluna sing kulu ka masa kata barakatlah ilaha. Nah ini juga dia ditemukan bahwa dia meminta kepada Allah. Sebenarnya nyata masa Islam ada bahasa Arab di kiram, ya katibin, ya lamuna, mata halul, ya. Kira-kira itu mungkin sudah ada yang penulis Islam. Kamu tanya di penemu itu apa minta Ta'ala, Nabita, Iruhan. Nah kan karimu marina doi kerabataan ya di masalah kari jibiri iruhani bodik koyasi siang kalawati kau taala pakai jannah kau dari Muhammad barakik itu barakala aika. Ya jadi di bab doa ini saya mengajak ya karena
Gerakan Muhammadiyah itu gerakan tasbih, gerakan pemurnian. Ia menjawab doa-doanya kari Quran dipakai, dia kari hadis kan. Atau boleh bahasa Indonesia, bahasa Makassar, tapi jelas permintaan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tata cara. Ya. Kemudian manfaat berdoa. Ya, menurut tarjih manfaat berdoa adalah sarana meminta, memohon kepada Allah, memohon supaya dosa kita diampuni, memohon supaya hajat kita, keinginan kita dapat ditunaikan. Iya. Kemudian syarat-syarat berdoa. Jadi dalam tarjih, kalau kita ingin dikabulkan doa kita, ada syaratnya dalam putusan tarjih. Pertama, beriman dan memenuhi kewajiban. Beriman dan memenuhi kewajiban. Ya. Dalam surah Al-Baqarah, ya, itu jelas, ya, dikatakan Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia meminta kepada Allah, maka hendaklah dia mereka memenuhi perintah-perintah Allah, dan hendaklah mereka beriman kepada Allah. Berarti inilah yang menjadi dasar tarjih surah Al-Baqarah ayat 186, supaya doa kita dikabulkan, maka beriman dan laksanakan kewajiban. Yang kedua, berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Itu kalau Muhammadiyah. Beda dengan saudara kita yang lain, lampe koya dikki, kuburan wali, kuburan apa? Itu istilahnya bertawassul. Iya. Kan dari kuburan. Kalau lupa ya, di kuburan mantau patah. Iya, di kuburan si Yusuf, nak anak muda lulus pada cucu polisi. Kiranya si bebek janggo. Iya. Nampak je bebek janggo kan jadi baru lagi pantaran. Ini pin rompulan ini baru kan. Kan tanah jadi lapasan. Jangan narikat ini lapasan. Iya, ini aku sayangkan lah. Anjana tekan dia tanah kurungan bumbarania ruah. Jadi apa tu tanah pasir kurungan bumbarania. Riawa sekri nenek nama kupasan. Ingkan di bagian ruah. Saya di bagian nenekku. Saya di bagian jika dimana nenekku. Iya. Anjo bukan nana yang juringnya. Anjo Cina nyerahin dengan bumbarania. Anjo Makassar kalau pengelap pasal jangan rumah bajik karena anak injak kartu tidak berasa baju kuliah, jadi pun anak anak ini mengira jangan betul pakai jadi karena ini pasangan beda yondan karena larang kita nanti kalau aja bila penonton iya jadi nato mana apa saja yang jira dari kalau mau baca dari satu kata jadi bumbu barangnya remnya sih jira Papua nampak tanahku siga tanah jika di nenek kuat tanah nampak rumah baca iya rumah baca iya kaca nenek nama kuningan karek pantranya diketai karali itu kuburan STP Muhammadiyah ini timbul misi hanya karena karena pandan dorong yang tahu kan depan
kita kerapin dengan ke Musalla Muhammadiyah Pandra nampak bukana anjukan kata jauh dia dengan manjuin di Paris segini rasa mari masih jadi selama dia tahun dia kita kata jauh mari masih nampak pengajian anak ke walakan itu kira kata jauh mari bisa tahun amarito pengajian rodo sementara tidak tahu mengira kata jauh mari masih tidak tahu mengira kata mari kuburan kamu nyebatin aku dakwain jo di JBI iya jadi anjur tuh aja jadi bukan teka tanah curungan iya ini nanti orang lepas ini kengen namparan lebih nanti namun akan dari karangan jujan tina pada teh karangan bagaimana kengen ada sejak kata iya jadi ini pertama lanjut ini ya mantunya nama panak ini ke kuburan nampak jadi orang kata tuh kesini jalan toh ini juga itu mantu jadi pas kuburan aja anjir orang nomor iya nampaknya pun apa toh kata mana mimpi tina tahu dia sekarang tahu aja sekarang aku yang mantu isu nama mana kayaknya kena isu nah karena kayak gini tengka marah-marah yang nak aku nak kenapa nak kenapa aku jadi kayak tidur narik resam balau nah karena itu itu bayangkan kamu nak tidur narik resam balau dan tahu yang kalahnya tahu apa sih nah tidur narik resam balau namanya nak siapa lagi nanti siapa bantina padahal hidung apa iya jadi ini lagi jadinya reolo punanya paunai amo begitu na sabana lah orang itu jadi ini sambil sandara tidak ada loh iya sehingga nomor sandara dan jabatan nanti sini napa mana tanang ini sambil sandara tidak ada loh iya nomor sandara kan main katakanlah dengan ini mereka pernah suruh rek biasa kesadaran apa sabilan jadi meminta kepada kuburan membuat kita syirik niat tonten aja napala di kuburannya nah kan ada aja apala tapi aku ini bertawassul kepada kuburan iya padahal pemilik kuburan juga kita tidak tahu selamat atau tidak. Andaikan selamat, apakah orang yang meninggal itu diberikan kesempatan untuk itu? Ya. Jadi kita di Muhammadiyah tidak menggunakan tawassul yang seperti itu. Walaupun secara umum tawassul itu dua, ada tawassul yang masyru' dan ada tawassul yang mamnu'. Tawassul yang masyru' itu bertawassul dengan nama-nama Allah. Bertawassul dengan nama-nama Allah. Makanya ada orang berdoa menyebut-nyebut Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya, berilah kami rezeki. Ya, seperti. Yang kedua, bertawassul dengan amal baik. Itu hadisnya sahih. Itu 3 laki-laki yang terperangkap dalam gua kan. Lalu batu yang menutupi tidak bisa bergerak. Lalu mereka semua satu persatu bertawassul dengan amal terbaik. Iya, amal terbaik. Tapi bertawassul kepada kuburan itu tawassul yang mamnu, yang terlarang. Iya. Kemudian ya, syarat berdoa yang ketiga memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Iya. Jadi kita beristighfar. Syarat yang keempat, yakin bahwa doa yang diucapkan itu
diterima, diampuni oleh Allah. Cuma kan dalam hadis cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Pertama, diterima dan diberikan sesuai permintaannya di dunia. Yang kedua, Allah kabulkan artinya terima, Allah terima, tapi tidak diberikan di dunia, disimpankan di akhirat. Ya. Jadi bukan berarti tidak dirasa di doa karena tidak dikabulkan. Cara Allah mengabulkan yang kedua adalah diterima, tapi disimpankan di akhirat. Itu menurut hadis. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa, terima, tapi tidak yang memang sesuai dengan kita minta, tidak disimpankan di akhirat, tapi menjadi penolak pahala. Dia tahu meeting atau yang PT-PT. Tidak merasa PT-PT, ikut kau beri kamu lalu sudah bangi, nampak lese apa meter. Ini apa bisa mania lesus apa meter? Ini auto dari Allah bukan. Alu sudah sumpahnya pemendingan. Anu kak PT nak kawan kau gini lapor ini. Rio nampak perasaan ini bagi najana. Ini kawan kau gak sumpah deh. Nampak kubu nama persiapan kau dah. Gara-gara ternyata Allah menyelamatkannya melalui semua. Allah menyelamatkannya melalui semua. Mungkin itu bagian daripada doa-doa kita yang dikabulkan dengan cara ketiga. Seperti orang yang rajin berdoa, dia punya modal diterima doanya, diserahkan, diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginannya. Modal yang kedua ada disimpankan di akhirat. Modal ketiga ada penolak pahala. Iya, kita akan nanti dia Allah Taala cari pahala mereka. Iya, cara Allah mengabulkan doa yang ketiga. Berarti nak kira gitu. Kamu nanti lagi rasa memang apa jadi pahala kan? Masih ada 2 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang kelima, berdoa disertai dengan usaha. Itu syaratnya. Atau lagi usaha toki. Ya, itu adalah syarat berdoa. Ya Allah, barang kulen yang jadi kodong aset timur. Tidak ada. Iya. Sangat doa berarti tidak memenuhi syarat. Syarat yang kelima menurut tadi adalah disertai ikhtiar. Terima kasih. Jadi 3 depannya. Pertama, pinjaman dengan jaminan. Kalau tidak dibayar, dikirim jaminannya. Itu kalau sebenarnya jaminannya orang. Kalau misalnya pinjamannya 5 juta, nilainya jaminannya 10 juta. Dijual 10 juta, maka dikembalikan itu sisa utangnya. Ya, karena ada haknya di situ. Ke 10 juta tahu aja bilangnya. Interna 5 juta. Jadi pun nanti ada bayar ke 5 juta, negi balukan jaminannya 10 juta, maka diserahkan kembali sisa yang 5 juta itu kepada pemilik. Iya, seperti itu. Iya. Tidak boleh begitu. Itu menzalimi. Itu kan la darara wala dirara. Tidak boleh menzalimi diri dan tidak boleh menzalimi orang lain. Adalah rizal. Ya, pada prinsipnya memberikan kemudaratan termasuk menzalimi orang lain itu ditinggalkan. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap berlaku adil kepada orang yang meminjam itu. Memang tidak ada bahaya lagi, tapi kan itu jaminannya. Nilainya jaminannya setelah dijual, ambil itu utangnya dan kembalikan sisanya kepada pemiliknya. Begitu. Ya. Selanjutnya apa pertanyaan yang kedua?
Al-Fatihah dikirim dua sebenarnya. Memulai doa dengan Al-Fatihah boleh, bagus. Mengakhiri doa dengan Al-Fatihah tidak. Saya belum temukan dari khusus. Yang ada mengakhiri doa dengan Alhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menutup doa dengan Alhamdulillahirabbil alamin ada dalilnya. Iya. Tapi ada mengatakan ini yang jadi masuk. Boleh jadi dalam satu pandangan, tapi dalam satu pandangan yang lain, Alhamdulillah itu hamdalah. Kalau sampai gairil maghdubi alaihim waladdallin itu Al-Fatihah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, tapi meniatkan pahalanya untuk orang mati belum ada dasarnya. Yang ada dasarnya itu siapa yang melakukan amalan sebiji syarah, maka dia dapat pahala. Apakah dia bisa menghadirkan untuk orang lain? Butuh dalil. Butuh dalil. Iya, seperti itu. Iya, kalau ada dalilnya mengatakan boleh, atau ada contohnya dari Nabi, ada contohnya dari sahabat, baru boleh kita mengatakan iya boleh. Kemudian iya, seperti apa nanya ketiga Pak Imam, sepertinya kita itu ingin bertawassul, meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan amal terbaik kita. Iya. Jadi jangan dikatakan pahalanya diserahkan kepada istriku. Iya, tapi kita katakan semoga dengan amalan saya ini menjadi ya wasilah, kan kita bertawassul ya, sehingga Allah mengabulkan permintaan saya agar istri saya diringankan sakitnya. Tapi mungkin itu yang dinyatakan, mungkin itu yang kita maksud, dan ternyata Allah mengijabah. Ya, ia mencoba jinakan tepuna suatu beriman, biar ringan nah doakan. Ia mencoba bajina istri beriman, puna karena suaminya istighfar, kita ada bedanya astagfirullah. Ya saya kira demikian jawaban ringkas karena sering disilakan di pantaran saya tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah